Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan karya tulis ilmiah. Perkenalkan, nama saya Rafa Fakronisa. Perkenalkan, aku Tiara Aziza Cesarani. Perkenalkan, nama saya Namira Azahra. Perkenalkan, nama saya Reginal Ahmad Tripaldi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jibril Fatahillah. Perkenalkan, nama saya Helmi Apriliano Putra. Jadi yang pertama ada pengertian yang akan dibacakan oleh Tiara. Kalian tahu nggak sih apa itu KTI? Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah dapat diartikan sebagai karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta. Penulisan karya ilmiah pun harus sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan. Karya ilmiah dapat berbentuk artikel ilmiah, karya ilmiah remaja, makalah, skripsi, dan tesis. Tujuan penyusunan karya ilmiah untuk menyajikan data berdasarkan sebuah kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, penyusunan karya ilmiah dapat bermanfaat untuk menentukan langkah berikutnya yang tepat. Karya tulis ilmiah dapat dibedakan atas beberapa bentuk. Yang pertama, berdasarkan objek. Contohnya, karya tulis ilmiah keuangan, pelaksanaan kegiatan. Lalu yang kedua, berdasarkan tujuan. Contohnya, karya tulis ilmiah penelitian, pengamatan, kunjungan, dan sebagainya. Lalu berdasarkan jenjang pendidikan. Skripsi, tesis, gitu. Lalu yang ketiga, berdasarkan jenjang pendidikan. Contohnya ada skripsi dan tesis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Jibril, Helmi, dan Reginal. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian 2. Struktur. Struktur dibagi menjadi 3, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Di sini saya akan menjelaskan bagian awal. Yang pertama, A. Judul. Penulisan judul dalam karya ilmiah dapat disajikan dengan 2 cara, yaitu penggunaan huruf kapital secara keseluruhan atau penggunaan huruf kapital di setiap awal kata, kecuali kata depan dan kata hubung. B. Nama penulis. Penulisan nama penulis diawali huruf kapital di setiap awal kata. C. Abstrak. Pada bagian ini berisi gambaran umum isi karya ilmiah termasuk hasil penelitian jika karya ilmiah tersebut jenis penelitian. D. Kata kunci. Kata kunci merupakan kata teknis atau kata khusus yang berhubungan dengan isi karya ilmiah. Kata kunci berhubungan dengan sebuah bidang secara spesifik. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian inti. A. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah, berupa alasan penentuan judul karya ilmiah atau bisa dijabarkan dengan masalah yang terjadi di masyarakat yang menumbuhkan inisiatif penulis untuk menyusun karya ilmiah. Yang kedua, rumusan masalah, berupa pertanyaan yang jawabannya menggambarkan keseluruhan isi karya ilmiah, biasanya menggunakan kata tanya, bagaimana, apa, mengapa. Tidak boleh menggunakan kata tanya yang jawabannya singkat, seperti kata tanya siapa. Yang ketiga, tujuan, berisi jawaban dari pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah. Yang keempat, manfaat, hal positif yang bisa diambil dari penulisan karya ilmiah antara rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan simpulan merupakan hal yang saling berkesinambungan. B. Landasan teori. Landasan teori berisi penjabaran teori menurut para ahli berdasarkan sumber. Teori yang dimaksud adalah teori yang berhubungan dengan judul karya ilmiah yang akan dijabarkan. Landasan teori penulisannya berupa suatu kutipan. C. Metode penelitian. Berisi metode yang digunakan penulis dalam menyusun karya ilmiah seperti observasi, wawancara, angket, dan sebagainya. D. Hasil penyajian. Penyajian data yang didapatkan oleh penulis sehubungan dengan penulisan karya ilmiah tersebut. Yang terakhir, E. Pembahasan. Bagian ini merupakan bagian utama karya ilmiah. Penulis menganalisis data yang didapatkan dalam penelitian
Dalam pembahasan, kita harus memperhatikan tujuan dari penyusunan karya ilmiah. Simpulan adalah penjabaran inti dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibahas. Saran adalah sebuah masukan yang diharapkan penulis dari pembaca. Daftar pusaka terbagi menjadi 4. Yang pertama penulisan daftar pusaka, yang kedua penulisan nama pengarang, yang ketiga penulisan 2 atau lebih sumber yang dikarang, dan yang terakhir adalah judul buku ditulis dengan huruf kursif atau huruf miring atau digaris bawahi. Dan yang keempat adalah lampiran. Lampiran ini berisi data pendukung seperti gambar, informasi tambahan atau sebagainya. Dan penulisan kutipan ini dibagi menjadi 3. Diambil satu kata dari nama paling belakang dari penulis buku, diikuti kurung buka, tahun buku tersebut diterbitkan, .2, nomor halaman, bagian yang dikutip, dan kurung tutup. Dan jika merupakan kutipan langsung maka diikuti kutipan tersebut dan diapit petik 2. Namun jika berupa kutipan tidak langsung maka diikuti kata bahwa lalu kutipan. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh Namira. Objektif adalah mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pandangan atau pendapat pribadi. Kata ganti yang digunakan adalah kata ganti yang menunjukkan orang tersebut sebagai pelaku kegiatan. Misalnya, peneliti bukan aku, kamu, atau ia. Reproduktif. Pengertian informasi yang dibaca pembaca harus benar-benar sama dengan pengertian yang disampaikan penulis. Bermakna denotatif. Pemilihan kata akan memengaruhi makna kata. Oleh karena itu, pada penulisan karya ilmiah, pemilihan kata yang mempunyai makna denotatif sangatlah penting. Makna denotatif sendiri adalah makna yang sesuai konsep asalnya tanpa menambahkan makna berdasarkan perasaan. Nah, jadi karya ilmiah itu bukan soal ribet, tapi soal tanggung jawab kita untuk menyampaikan ide dengan benar, rapi, dan bisa dipercaya. Yuk, mulai biasakan berpikir ilmiah dari hal kecil. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.